Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Perkenalkan, nama saya Amira Bahrun, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Sebelum kita lanjut pada materi, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ahdar MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Terima kasih telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kami selama perkuliahan daring online ini. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sejarah singkat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir pada pagi hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun pertama dari tahun gajah. Beliau berasal dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya bernama Aminah dari Bani Zuhrah. Singkat cerita, setelah menikah dengan Khadijah, pada hari Senin, malam 17 Ramadan atau bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, usia Nabi Muhammad genap 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Di saat itulah Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul dan mulai mengemban tugas dan menyiarkan kebenaran. Disitulah dimulainya penyebaran agama Islam, agama kebenaran. Setelah kita mengetahui sejarah singkat tentang Rasulullah SAW, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Setelah kita mengetahui sejarah atau biografi singkat dari Rasulullah SAW, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan intinya, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sebagai awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase kelanjutan dari pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu dari 2 fase tersebut. Pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Mekah pada tahun 610 Masehi. Dalam wahyu itu termaktub ayat Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian disusul oleh wahyu yang kedua termaktub dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Kemudian kedua wahyu itu diikuti oleh wahyu-wahyu yang lain. Semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi, mula-mula kepada kerabat karibnya dan teman sejawatnya, dengan sembunyi-sembunyi. Setelah banyak orang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya.
Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membahas lebih detail tentang pendidikan Islam pada fase Mekkah. Pendidikan Islam yang ditekankan oleh Rasulullah SAW pada fase Mekkah ini antara lain, pertama, pendidikan tauhid. Pendidikan ini lebih difokuskan kepada pemurnian ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang telah banyak menyimpang dari yang sebenarnya. Dari ajaran tersebut adalah ajaran tauhid yang terkandung dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7 dan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Pendidikan tauhid dan pendidikan keagamaan yaitu hendaklah menyembah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Yang kedua, pengajaran Al-Qur'an. Tugas Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan tauhid juga mengajarkan Al-Qur'an. Materi ini dirinci kepada materi baca tulis Al-Qur'an, materi menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, dan materi pemahaman Al-Qur'an. Para sahabat berkumpul membaca dan memahami setiap kandungan ayat. Meskipun kenyataannya masyarakat Arab pada masa itu dikenal masyarakat ummi yang pada umumnya tidak dapat membaca dan menulis. Hanya sebagian dari mereka yang dapat menulis dan membaca. Tradisi budaya lisan yang merupakan warisan budaya sehingga mereka dikenal sebagai orang yang kuat hafalannya. Yang ketiga, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Alam akan mengajarkan demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan membahasnya, sedang mereka dahulu belum mengetahuinya. Untuk mempelajari hal-hal itu, haruslah dengan banyak membaca, serta memakai pena untuk membaca. Yang keempat, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak mulia atau berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang kelima, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan, bersih pakaian, bersih badan, dan bersih tempat kediaman. Terutama pendidik harus bersih pakaian, suci hati, dan baik budi pekertinya supaya menjadi contoh dan tiru atau contoh teladan bagi anak-anak didiknya. Secara lebih sederhana, pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah di Mekkah bertujuan untuk membina pribadi muslim agar menjadi pribadi yang berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi masyarakat Islam, mubalik dan pendidik yang baik. Nah, adapun pendidikan Islam pada fase Madinah antara lain, pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern atau ke dalam dan keluar atau ekstern, diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya sebagai satu kesatuan politik. Misalnya saja Rasulullah SAW menghilangkan atau menghancurkan permusuhan dan pertentangan antar suku dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Nabi mempersaudarakan dua orang mula-mula di antara sesama muhajirin, kemudian Ansar. Dengan lahirnya persaudaraan itu, bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Yang kedua, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara berangsur-angsur pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi luas baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Yang ketiga, pendidikan anak dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memperingatkan bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anaknya. Antara lain, Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan generasi muda muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Oleh karenanya, banyak peringatan-peringatan dalam Al-Quran berkaitan dengan itu. Di antara peringatan-peringatan tersebut, pada surah At-Tahrim ayat 6, terdapat peringatan agar kita menjaga diri dan anggota keluarga, termasuk anak-anak, dari kehancuran atau api neraka. Sekian materi yang saya paparkan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW akan menambah rasa kecintaan kita kepada beliau, sang pembawa risalah kebenaran. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.